Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau kami tadi telah menaikkan pujian bahwa kami telah mendengar perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat. Kami telah mendengar kemasyuran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan lagi perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Biarlah Engkau nyatakan sekarang di antara kami yang percaya Tuhan, akan mujizat-Mu masih ada Tuhan, masih berlaku Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh masih ada dan Engkau Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan hidup setiap kami. Kami menerima Tuhan akan karya-Mu di atas kayu salib, bahwa pembebasan adalah hak kami, karena Engkau yang telah membebaskan kami. Engkau yang telah memerdekakan kami. Kalau Engkau yang memerdekakan kami, maka kami benar-benar merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang kudus untuk semua rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus yang diberikan kepada kami untuk menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya share tentang hak pembebasan. Kita tahu bahwa hidup kita pernah dimanfaatkan, hidup kita pernah diperlakukan secara kasar di masa lalu. Jadi itu bukan suatu masalah atau problem, karena semua dari kita pernah mengalami akan hal itu. Hidup kita bisa berubah ketika kita ketemu Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita menghendaki suatu perubahan, kita berdoa. Setiap kali kita ada dalam ibadah, pertemuan rohani itu, kita berdoa, Tuhan kami ingin bertemu dengan Engkau. Karena hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kita. Saya sebagai seorang istri gitu ya, waktu pertama kali saya nikah, saya berdoa, saya nikah sama suami saya, nanti dia cinta sama saya, nanti saya sanggup mengubahkan dia. Enggak bisa, enggak bisa. Dan ketika saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, saya tahu ada satu pribadi yang sanggup mengubahkan hidup setiap orang. Dibaca di Alkitab, setiap orang yang ketemu Tuhan itu pasti diubahkan oleh Tuhan ya. Nah, kalau kita tahu hidup kita bisa berubah ketika ketemu Tuhan, jadi kita tahu tidak satu pun dari kita dapat mengubah pengalaman masa lalu kita yang menyakitkan, yang membuat kita takut, yang membuat kita perih gitu di hati ya, dan yang membuat kita cemas ketika kita mengalami hal itu gitu ya. Nah, untuk melepaskan diri dari hal-hal tersebut, masa lalu kita ini harus tidak hanya menyangkal. Kan sukanya orang gini, oh saya pernah ngalamin hal itu menyakitkan, saya sangkali saja sudah cukup. Nah terus saya belajar bagaimana mengatasinya. Cuma dua itu saya pikir seperti itu saudara. Tetapi kita punya hak pembebasan diberikan oleh Tuhan Yesus. Hak itu dipakai oleh kita ya. Kita harus belajar pakai hak yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus melepaskan diri dari belenggu masa lalu kita. Nah setelah lepas dari belenggu, kita harus larinya kemana? Harus larinya kepada Tuhan Yesus. Dan membiarkan Tuhan untuk mematahkan belenggu-belenggu itu dengan Roh Kudusnya yang luar biasa. Harus seperti itu. Jadi kita tuh tidak sekedar cuma puas begini terus naik lagi, kita harus terus menerus patahkan sampai tidak ada lagi mengganggu kita. Tapi kita harus punya pegangan, yaitu pegangan kita adalah firman Tuhan. Kita harus memiliki satu kerinduan, satu keinginan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sayangnya banyak orang itu tidak ngerti. Dia nih terombang-ambing hidupnya, tertindas, enggak enak gitu, tapi enggak ngerti. Kadangkala orang itu diberitahu sama kita kasih info, kadangkala enggak percaya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita mendoakan orang tersebut sampai, karena kita tahu ya, kenapa kita mendoakan? Karena kita tahu Tuhan Yesus kalau sudah membebaskan benar-benar bebas. Dan itu kita doakan sampai rencana Tuhan buat orang itu
bisa digenapi ya. Kita harus aktif. Jadi jangan sekedar kita dengar, kita senang, oh ngerti, enggak dipraktekin gitu, cuma pengetahuan, enggak seperti itu ya. Nah, kita harus membuat keputusan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Seperti seringkali saya katakan, hidup kita ini disesuaikan dengan firman. Bukan kita comot firman, diterapkan itu, bukan. Kita hidup kita nih harus diubahkan oleh firman. Kita tahu firman apa, kita tahu kita belum melakukan, kita belajar untuk melakukan seperti itu. Terus kita memilih untuk percaya, untuk mengakui bahwa seperti firman itu katakan, kami mengakui Tuhan dan kami pernah melakukan, kami mohon pengampunan-Mu. Seperti itu. Kemudian kita meninggalkan semua masa lalu kita yang menyakitkan, yang membuat kita terpas, tinggalin semua, menyerahkan semuanya ke Tuhan. Tuhan, semua yang menentang kehendak-Mu dalam hidupku. Jadi kita berontak dan kita serahkan saja, Tuhan ampuni saya ngakui, saya minta ampun, saya menyerahkan hidup saya memohonkan berkat anugerah Tuhan. Karena pengampunan Tuhan itu tidak terbatas ya, luar biasa. Nah, kita tahu rencana iblis itu menyeret kita turun ke bawah. Waktu dulu grup pendoa mendoakan seorang dan dia melihat akan satu burung, kalau nggak salah sih, satu burung itu lagi matok, burungnya paruhnya panjang, lagi matok dan lagi menyeret turun. Saya waktu itu nggak ngerti. Nah, setelah saya nganuin ini, saya mikir iya ya, si jahat itu selalu menarik kita turun ke bawah. Si jahat itu, ingat, hidup kita begitu kita menurun dalam hal apa, kita harus lihat apa yang terjadi. Karena Tuhan menghendaki kita terus naik. Jadi kita harus koreksi hidup kita ya. Nah, iblis itu menyeret kita turun ke bawah, ngasih beban-beban ke kita dan mulai membisikkan kebohongan-kebohongan. Tipu muslihat dibisikkan oleh si jahat di telinga kita. Dan ketika kita tidak punya firman untuk menguji, maka kita akan iya ya. Saya juga dulu gitu saudara, iya ya gitu tuh, iya ya terus. Nah, mending kalau ngomong iya-iyanya, lu jawab ya Tuhan, iya ya. Ini mengiyakan iblis nggak bagus gitu ya. Kalau kebohongan di pikiran kita nih harus disingkirkan. Misalnya gini, saya ingat seseorang, orang tua ngomong gini, saya kapan bisa berubah? Saya tidak percaya dia bisa berubah. Dalam hati saya percaya semua bisa diubahkan ketika ketemu Tuhan, ketika ketemu firman. Makanya kalau orang yang susah-susah sekali diomongin, suruh baca firman saja, suruh baca firman aja. Kita doain dia supaya Roh Kudus bekerja ke dia, orang itu ya. Jadi segala sesuatu bisa berubah. Nah, karena Tuhan itu memiliki rancangan dalam hidup kita, nggak usah dibuka, hafal ya, yang Yeremia 29 ayat 11. Tuhan itu memiliki rancangan dalam hidup kita, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh pengharapan. Dan kita tidak boleh kehilangan harapan sampai kapanpun. Jangan sampai kehilangan harapan. Galatia 3 ayat 13, minta tolong. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus. Jadi sudah nih ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Yesus yang sudah nebus. Dengan jalan dia menjadi kutuk karena kita. Dimahkotai duri kan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kita harus menerima apa yang menjadi apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Ada pertukaran. Yesus kan dia jadi miskin karena kita diberkati oleh Tuhan. Nah, kita jadi kaya itu karena Tuhan semua. Kita tahu Yesus, Tuhan tahu bahwa dunia ini, manusia ini udah jatuh dalam dosa dari mulut, dari perbuatan, dari hati, dari pikiran. Nah, itu menjadi kutuk. Tapi kita ingat, oh iya, Tuhan sudah menebus kita
dari kutuk hukum Taurat. Nah kita bagaimana? Kitanya cuma tinggal percaya, terima apa yang menjadi karya Tuhan Yesus di kayu salib. Kita hanya melakukan apa yang jadi bagian kita, yaitu tadi meninggalkan, bertobat, ya. Terus kita harus menyatakan diri. Ini penting buat menyatakan diri, terutama ketika kita dengar hal-hal yang nggak enak masuk ke kuping kita. Ketika kita lagi menyendiri, itu ada hal-hal yang negatif yang suka dibisik-bisikan. Oleh karena itu kita mengurapi telinga kita, ya. Kita harus menyatakan diri bahwa kita sudah ditahirkan oleh darah Yesus. Kita ditahirkan oleh Yesus, oleh darahnya, sehingga kita berjalan dalam kemenangan dengan iman. Harus sering menyatakan diri dengan bersuara sehingga kuping kita dengar bahwa kita sudah ditahirkan oleh darah Yesus, ditahirkan oleh darah Yesus. Kita lihat bagaimana perubahan daripada Bartimeus. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Bartimeus itu pengemis buta, ya. Kita tahu bahwa Bartimeus itu pengemis buta. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. 47. Ketika didengarnya, jadi si Bartimeus sudah pernah dengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Nah, kita sudah dengar banyak khotbah. Kita baca firman, kita tahu Yesus melakukan mujizat-mujizat. Kita pernah dengar seperti lagu tadi. Aku mendengar akan nama Tuhan Yesus, mendengar akan kemasyuran Tuhan Yesus. Nah, kita tuh sudah mendengar akan semua perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib, dan kita tahu itu masih berlaku sampai saat ini. Kita berdoa minta perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu dilakukan sekarang, Tuhan, untuk saya, untuk keluarga saya, untuk kota saya, untuk bangsa saya, bahkan untuk dunia. Kita kan dengar selama ini cuma dengar kesukaran, dengar akhir zaman, tapi kita diam aja. Kita kita lakukan sesuatu, kita nyatakan lagi perbuatan-perbuatan Tuhan itu dengan mulut, lidah, bibir kita, dengan kita menabur benih firman di mana-mana, bahwa semua bisa diubahkan, semua bisa diubahkan. Kota yang paling rusak sekalipun bisa diubahkan, bisa ditunggang balikan, negara apapun bisa dibalikan. Kita punya Tuhan yang punya kuasa, sumber daripada segala sesuatu. Nah, kita lihat, ya, ketika pengemis buta, 47, ketika dia didengarnya bahwa itu adalah Yesus, mulailah si Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru kepada Tuhan Yesus. Terus ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, orang-orang itu, banyak orang pasti tidak nganggep akan si Bartimeus, pengemis buta, pakaiannya orang buta, ya, namanya orang buta, pakai bajunya pasti itu aja, jubahnya itu aja. Mungkin dia duduknya di situ aja, duduk di pinggir jalan, pakai berlampikan selimut, nah, duduk di situ aja. Mereka enggak nganggap, terus mungkin ngebentak. Siapa sih yang mau dibentak sih? Tapi kita belajar menerima segala sesuatu. Haleluya, dibentak. Saya juga kalau dibentak terus saya gitu, kayak terkejut gitu. Ada satu hentakan gitu tuh, terkejut gitu ya. Nah, ini juga bilang begini. Semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Tapi lihat ayat 40 berapa tuh? 40 tadi, 48 yang gimana ya? Tuh, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Nah, tapi lihat ayat 49. Yesus, ayat 49, lalu Yesus berhenti. Ketika Yesus mendengar, pasti Yesus tidak mendengar juga, tidak langsung menjawab juga, Yesus tahu. Ya kan, dia kan Tuhan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Panggil dia.
Kita mungkin kalau diacuhkan sama orang, kita ngerasa aduh langsung mellow gitu ya. Tetapi Yesus enggak. Yesus walaupun dia miskin, walaupun dia enggak dianggap, tapi Yesus panggil orang buta itu. Kuatkan hatimu, kata orang-orang yang mengambil. Yesus memanggil engkau. Lalu ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, yang kita pelajarin di sini, yang di ayat 49 itu, ketika dia mendengar akan Yesus, mendengar Yesus itu penuh belas kasihan, penuh kuasa, hatinya tuh langsung tersentak. Oh, saya tahu kalau saya ketemu sama Tuhan Yesus sanggup mengubahkan saya. Jadi ketika dia dengan kondisinya yang bertahun-tahun, seperti perempuan yang sakit pendarahan, seperti orang lumpuh yang di kolam Bethesda itu, bertahun-tahun seperti itu, jadi lama-lama mengkondisikan dirinya, ya saya begini-gini aja, kayaknya tidak bisa berubah, tidak ada harapan, percuma saya berharap. Tapi ketika ia mendengar Yesus, namanya aja berkuasa, Yesus berkuasa. Nah, kita tahu ketika kita terhentak, kita punya pengharapan, kita hanya datang kepada yang memberi pengharapan, Yesus. Ya, jadi kita harus datang ke situ ya. Dan Bartimeus percaya, ini waktunya saya bisa disembuhkan sama orang yang namanya Yesus, yang penuh kuasa. Dia berbelas kasihan. Sekarang dia dipanggil, wah sorak-sorai sekali. Mungkin dia dengan cepat, walaupun matanya sudah terbiasa, dia akan cepat mendekat kepada Tuhan Yesus ya. Karena dia punya pengharapannya, karena dia tahu bahwa dia masih punya pengharapan besar gitu ya. Terus kalau kita lihat ayat 50-nya, kan Bartimeus meninggalkan jubahnya. Jubah identitas yang dipakai dia selama dia mengemis. Mungkin identitasnya kalau saya bilang pengemis buta. Itu ada label dalam diri kita. Dalam diri si Bartimeus ya. Ah, kamu pengemis buta, ah kamu orang miskin, ah kamu ini, kamu itu, kamu itu. Semua perkataan-perkataan negatif nempel di dia. Jadilah predikatnya itu, tapi dia tidak mau. Bartimeus tidak mau. Ketika dia dengar Yesus, dia datang kepada Yesus. Dia lemparkan jubahnya, terus mungkin juga selimutnya juga ditinggalin ya. Nah, terus dia itu datang kepada Yesus. Dia siap untuk Yesus melepaskan dia dari identitas yang lama. Dia tahu dia dapat identitas yang baru. Kita juga gitu kan. Kita identitasnya manusia berdosa dahulu sebelum kenal Yesus. Ketika kita kenal Yesus, kita terima kuasa dari Tuhan, kita jadi anak Allah. Identitas kita berubah. Identitas kita berubah. Kita harus datang kepada pribadi yang sanggup mengubahkan akan hidup kita ya. Kita datang dengan pengharapan yang penuh iman ya. Nah, terus yang 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kalau kita lihat ya, kena orang buta tentunya kepengen matanya bisa ngelihat. Tapi orang yang mungkin punya keinginan lain, saya pengen ganti supaya jubah saya baru. Saya pengen ini itu yang jasmani lah pokoknya. Tapi dia tahu ketika dia melihat, matanya bisa melihat, maka dia dapat melihat akan siapa Tuhan Yesus itu. Dia akan dapat melihat bahwa hidupnya penuh dengan pengharapan yang baru. Nah, kita juga harus menyadari apapun yang orang lakukan dalam hidup kita, bahkan mungkin perkataan kita sendiri mengutuki diri kita. Misalnya gini,
Lagi-lagi gagal, gagal. Kenapa ya saya tuh selalu gagal kayak gini? Kita tidak sadar kita sedang ngomongin diri kita, mengutuki diri kita. Saya dibilang bodoh, lagi-lagi dia ngomong bodoh, lagi-lagi dia ngomong bodoh. Lama-lama kan predikat itu nempel di kita kan. Tapi kita kalau dapat melihat bahwa Tuhan Yesus sanggup membawa kita, kita akan berkata, saya tidak bodoh. Orang yang dianggap bodoh oleh dunia, Tuhan berikan hikmat untuk mengenal Tuhan. Nah, kita harus bisa memperkatakan, menyatakan diri, mengakui akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat itu. Nah, kalau kita lihat ya, Rabuni supaya aku dapat melihat. Kita tahu ketika kita dapat melihat, mata rohani kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. See your glory come down, bisa melihat kemuliaan Tuhan turun, semua orang diubahkan. Itu kerinduan kita. Kemuliaan Tuhan turun atas banyak orang, atas banyak bangsa, atas dunia yang sudah rusak dan sedang mendekati kehancurannya. Nah, sekarang kalau mengenai diri kita ya, mungkin karena ucapan-ucapan yang menyakitkan, banyak ucapan-ucapan menyakitkan kita itu membuat kita ini tidak bernilai. Kamu tidak dianggap lagi. Kayaknya hati kita kan bilang, lah saya tuh nggak dianggap ya. Langsung hati tuh sakit gitu ya. Terus ada juga yang nah kamu, badan kamu lemah, kapan kamu menjadi tua, itu ya. Ada kata-kata itu, tumpuk lagi kan. Nah, terus ada lagi kata-kata yang otomatis membuat kita ketika kita datang kita ngomong bahwa diri kita nih begini, diri kita nih begini. Saya ini orang gagal, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini memang nggak ada harganya. Seperti itu, ngutuki diri sendiri, ngutukinya. Kita harus lepaskan diri kita dari semua kutuk-kutuk yang diucapkan negatif, perkataan negatif dari orang sekeliling kita dan perkataan dari kita sendiri. Kita memang bisa nyangkali, tapi kita mau putuskan, kita mau patahkan belenggunya, kita mau kutuk-kutuk itu tidak bisa menimpa kita. Kita tahu siapa yang menjadi pembebas kita, Yobel, Tuhan Yesus itu Yobel kita ya. Kita harus seperti Bartimeus melepaskan dirinya dari kutuk, membebaskan kita dari segala sesuatu yang memperbudak kita. Kita tuh diperbudak sama kebohongan, tipu daripada si jahat. Si jahat tuh ngomong, nih kamu nih begini, terus nindas kita. Kalau kita tidak ngerti firman, kalau kita tidak mengerti firman, kalau kita tidak mengerti hak kita, bahwa Tuhan sudah melakukan segala sesuatu untuk kita, kita makin tertindas dan si jahat itu narik kita turun sampai kita nih bisa binasa. Kita harus bangkit saudara, kita harus bangkit, kita harus minta api yang dari Tuhan. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita nih suka lupa, cuma begini aja ingatnya, Yesus memerdekakan kita, ya saya merdeka. Tapi kita harus tahu, kamu pun benar-benar merdeka. Untuk kita tahu benar-benar merdeka, kita harus tahu firman, kita harus punya iman bahwa benar-benar kita sudah dimerdekakan. Seperti itu ya. Nah, kalau saya belajar gitu ya, kita tahu bahwa iman kita ya kan kalau benar-benar merdeka kan kita butuh imannya. Iman kita di dalam Kristus itu dapat mematahkan segala kutuk atas diri kita dan membebaskan kita. Kita nulis hal-hal negatif yang diperkatakan kepada kita. Kita doa, masuk ruang doa, masuk kamar doa, kita berdoa. Tulis hal-hal apa yang pernah menyakiti hati kita. Tulis apa yang kita omong untuk diri kita sendiri, yang seperti bumerang, nembaknya kita sendiri gitu ya. Nah, tulis gitu. Terus kita ampuni orang-orang yang berkata negatif kepada kita. Kita juga tolak segala kutuk
akibat perkataan kita sendiri. Itu tolak, kita harus tolak ya. Kita bertobat dari sikap kita yang mengasihani diri, kita harus bertobat dari perbuatan kita yang memberontak. Biasanya memberontak. Kalau orang nggak mau dinasihati itu, kalau saya bilang sih memberontak ya, nggak mau dinasihati itu ya. Memberontak. Jadi orang yang menyendiri itu seperti, kalau Amsal bilang, orang menyendiri itu seperti sedang memuaskan keinginannya. Nggak mau tahu lah. Kamu ngomong apa? Nggak mau pasang benteng, pasang tembok banyak-banyak. Nggak mau, susah didekati gitu ya, susah didekati ya. Biasanya orang yang dihianati seperti itu. Nah, kita harus bebaskan diri kita dari segala ikatan masa lalu. Kita jangan tengok-tengok lagi masa lalu kita yang nggak enak. Mau apa sih ditengok lagi, nyakitin. Jiwa sakit ya Bro, jiwanya sakit. Kalau tengok lagi, jiwanya sakit. Lepaskan, Tuhan sudah memberi kepada kita hak pembebasan itu. Seperti itu yang saya bagikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Saudara, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang hak pembebasan ya. Hak pembebasan itu diberikan begitu Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Itu tuh hak itu sudah diberikan buat kita semua. Dan tergantung dari free will kita mau ambil atau tidak ya. Saya waktu Ibu Abigail menyampaikan firman, saya tuh dapat gambaran begini. Ada seorang ya, saya dapat gambaran itu seperti ini. Ada seorang yang di sebelahnya ini ada orang yang kotor banget ya, hidupnya sengsara. Lalu orang ini mengatakan begini, kamu mau nggak tukar tempat? Ya, tukar tempat. Kamu yang di sini, saya yang di sini. Kamu mau nggak? Nah, itu kan tergantung ya. Kalau dia mau tukar tempat, jadi kedudukan dia di sini menjadi di sini dan di sini menjadi di sini. Misalnya contoh, seorang pemimpin dari suatu perusahaan bicara dengan bawahannya, mengatakan gini, kamu mau nggak tukar tempat? Aku jadi kamu karyawan, yang karyawan jadi direktur. Ini namanya tukar tempat. Ya. Sebenarnya hak pembebasan itu adalah hak pertukaran. Ya. Jadi kalau kita mau, langsung kita itu berubah kedudukan kita. Tapi tergantung dari keadaan pribadi kita. Kita mau ambil nggak hak itu? Ya. Tuhan Yesus sudah memberikan kepada saudara dan saya kebebasan. Begitu mati di atas kayu salib itu sudah ada pertukaran. Ya. Aku menanggung kutuk supaya kamu bebas. Nah, kalau kita mau terima itu, kita itu akan dilepaskan dibebaskan dari roh perbudakan. Nah, perbudakan itu macam-macam tadi sudah diceritakan oleh Ibu Abigail. Salah satu hal adalah perbudakan dari segala kelemahan kita. Ya. Setiap orang punya kelemahan berbeda. Yang satu kurang sabar, ya. Yang satu mungkin suka bohong, ya. Yang satu suka gosip. Ini kelemahan namanya. Setiap orang punya kelemahan yang berbeda. Ya. Lalu yang satu gak betah di rumah. Kalau mulai seminggu tidak dibawa keluar sama suaminya, ngamuk-ngamuk. Nah, ini kelemahan. Ya. Nah, Tuhan katakan, aku itu sudah menggantikan kelemahanmu. Tergantung dari kita. Kita mau ambil pertukaran terjadi. Sehingga kita itu dapat mengatasi segala sesuatu yang sebenarnya Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk mengatasi itu. Ini pasti bisa, saudara. Pasti bisa. Contohnya mengenai kekurang sabaran ya. Saya jadi orang juga kurang sabar, saudara.
Tapi saya mau belajar dan belajar. Kalau saya menghadapi sesuatu hal yang bikin saya akhirnya panas gitu ya, pengen marah, saya cuma lakukan ini. Mata saya kayak tutup, saya itu menghirup nafas saya panjang-panjang dan saya keluarkan. Kenapa mata saya tutup? Saya nggak mau lihat itu masalah itu lagi. Karena begitu saya lihat masalah, saya nggak akan bisa sabar. Jadi cara satu-satunya tutup mata, ya, hirup udara, napas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan. Itu sangat-sangat membantu minimal 40% dari kemarahan. Ya, ini salah satu teori, tapi itu manjur banget saya alami. Ya, kalau saya udah ngelihat anak yang misalnya contoh, saya seperti tadi malam, ini contoh tadi malam. Kean makan sendiri-sendiri kan, makan. Terus mamahnya ini agak keras kalau sama anak-anak makan itu. Harus makan sayur supaya mata kamu itu pakai wortel berapa gitu. Nah, saya tahu ini anak sudah kenyang, rasanya udah kenyang karena sebelum makan dia udah makan cheesecake. Jadi otomatis cheesecake itu akan membuat dia itu kenyang. Saya tahu. Nah, dia dipaksa. Ini nasi harus habis. Ini habis. Saya secara manusia, waktu kamu kecil tidak pernah saya lakukan seperti itu, gitu. Kok kamu melakukan terhadap anak kamu seperti ini? Dalam hati saya diam aja. Saya diam aja. Terus anaknya kan nurut makan. Terus kalau mamahnya sudah mulai gini, dia mulai takut, dimakan. Akhirnya wortelnya dimakan semuanya sama dia. Dijadiin satu di mulut. Saya bilang satu-satu no, makan. Biar cepat habis katanya. Nah, udah di mulut dia kan. Saya bilang mesti dikunyah loh, nggak boleh langsung telan itu. Dia pengen mengambil minum, pengen diglokok gitu. Saya bilang nggak boleh, ayo dimakan. Lama-lama dikunyah terus, lama-lama kan nggak enak itu. Saya tahu. Terus untung mamahnya itu ngomong, nah akhirnya kamu nggak makan kan itu. Saya mulai menarik napas panjang-panjang dan saya tidak melihat. Ya, saya mulai pandangan saya ke tempat lain supaya saya nggak marah, gitu loh. Ya, saya berhak untuk marah. Ya, saya berhak untuk bela. Tapi saya harus tahu saya adalah seorang oma yang ngerti peraturan. Ini kan peraturan keluarga. Ya, saya diam aja. Saya narik napas panjang-panjang, ya. Sudah selesai saya bilang gini. Akhirnya saya bertindak karena saya lihat ini anak mau muntah akhirnya. Saya bilang gini, udah nggak enak kan, sudah buang aja. Saya bilang, keluarin dibuang. Cuma lain kali kalau makan sedikit-sedikit. Saya cuma mamahnya diem. Tapi saya ngomongnya nggak keras, saya nggak ngomong, non kamu tuh jangan keras-keras sama anak. Saya juga nggak ngomong gitu. Ya, tapi saya belajar untuk keluarin, buang di sana. Gitu. Ya, mamahnya diem. Ya, saya akhirnya kan dibuang. Ya. Ini perkara kecil, ya, tapi belajar gitu. Kita kadang-kadang sebagai oma itu kadang-kadang suka gregeten gitu loh. Kalau ngelihat mamahnya melakukan sesuatu terhadap cucu kita, dia memang benar itu anaknya sendiri, cuman kadang-kadang itu ada pembelaan yang lebih gitu. Tapi kita sebagai orang oma-oma harus sadar diri gitu, jangan sampai apa peraturan yang dilakukan oleh orang tua ini kita cut, itu juga nggak baik gitu. Jadi untuk hal itu para oma-oma ini harus punya roh penguasaan diri dalam kehidupan, yaitu harus motong semua kelemahan. Karena biasanya kita itu salah satu kekurangannya adalah kurang dapat memotong kelemahan kita. Satu hal, dan yang kedua saya ingin sampaikan kepada saudara, belajar untuk kita menyadari itu loh, bahwa ini tidak baik, harus kita buang, harus ada kemauan dengan prinsip sebagai firman Tuhan, sudah ada
pertukaran antara Yesus dengan kita. Dia sanggup untuk menolong saudara dan saya mengatasi segala masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pembebasan yang Kau sudah berikan buat kami, Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan pembebasan. Kami mau ambil, Tuhan, meraih semua pembebasan ini dalam hidup kami, supaya kami menjadi anak-Mu yang dibebaskan dari segala kelemahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat semua kelemahan kami, Tuhan. Semua persoalan yang kami hadapi, roh yang mengasihani diri sendiri yang sering ada dalam hidup kami. Jikalau saudara punya masalah mengasihani diri sendiri, berfokus hanya kepada diri sendiri, tidak memikirkan yang lain, yang kau pikirkan adalah selalu diri sendiri dan diri sendiri, itu merupakan kelemahan. Minta supaya ada penggantian antara engkau dengan Tuhan. Tuhan sudah menanggung semua dan semuanya ini. Kalau saudara merasakan tertekan dengan segala sesuatu persoalan yang saudara hadapi, dengan menghadapi sakit penyakit yang seolah-olah enggak berhenti-berhentinya merongrong dalam hidup kita, hari ini minta kekuatan dan kemampuan supaya saudara dan saya kuat dan mampu menghadapi dan mengatasi segala sesuatu ini. Bapak, kami datang di hadapan-Mu. Tidak ada satupun dalam hidup kami yang tidak punya masalah. Tetapi seluruh pujian pada hari ini, Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami bahwa Engkau bisa mengubahkan semuanya, disebabkan Engkau itu adalah Allah yang memiliki segala sesuatu, melakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Kami punya Allah yang luar biasa. Kau selalu akan buka jalan saat tidak ada jalan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk pujian selama 1 jam. Terima kasih yang memberikan kemampuan dan kekuatan untuk menjadi dasar perjalanan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tolong Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat yang luar biasa buat Bapak Presiden kami. Engkau memberikan perkara-perkara yang ajaib buat Bapak Presiden kami, untuk mengatasi akan segala sesuatu yang mau tidak mau Tuhan harus dijalankannya. Kami menyerahkan akan G20 ini ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu Tuhan hasilnya apa, tapi satu perkara kami minta anugerah-Mu, pasti berdampak baik. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk cuaca saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua masalah yang terjadi. Kami berdoa biarlah Engkau mengendalikan keadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Dan Engkau akan membuat semua secara minimal. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, hari ini kami minta suatu kekuatan baru. Kami minta daya tahan tubuh yang baru, menggantikan daya tahan tubuh kami yang lama. Diberikan sesuatu yang baru memasuki hidup kami, merasuk dalam sel-sel dalam tubuh kami, sehingga menggantikan sel-sel yang rusak, diganti dengan sel-sel yang baru yang berasal daripada-Mu. Kami percaya daya tahan tubuh ini Tuhan akan mengusir semua virus yang tidak baik yang ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami, atas mata kami Tuhan,
atas telinga kami ya Tuhan, atas bibir mulut kami Tuhan, dan atas hati kami. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami ada dalam kontrol yang daripadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Ini tangan kami dan ini kaki kami. Tolong Tuhan, biarlah kaki kami dan tangan kami ini Tuhan, Engkau pegang, Engkau atur, Engkau pimpin, sehingga kami dapat mengerjakan semua pekerjaan kami dengan beres Tuhan, dan berhasil. Biar kaki kami pun berjalan dalam jalan yang sudah Engkau luruskan untuk kami boleh berjalan. Biarlah jangan kaki kami tersandung dan menjadi jatuh. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini kami mau bersama dengan Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.